Masih lagi nih di agenda live streaming Ercet Talk ini, insya Allah kita akan mengadakan kuis nanti di akhir, kemudian giveaway juga untuk teman-teman semua yang beruntung. Insya Allah akan mendapatkan hadiah dari Al-Fuadsari. Hadiahnya apa? Saksikan sampai akhir video ini. Oke, teman-teman sekalian, baru masuk 2 orang nih yang stay ya. Coach Devrijal sudah masuk nih, Kang, dikoneksikan. Oke, Coach Devrijal sudah masuk, kita koneksikan dulu. Oke, sip. Baik, aduh, subhanallah. Afwan Coach, ada gangguan teknis tadi. Jadi gak enak nih sama Coach Devrijal dan kawan-kawan. Sekarang eranya era paket dan jaringan ya. Betul. Baik, mungkin kita lanjut aja langsung Coach ya. Khawatir Coach Devrijal juga ada agenda yang lain. Ini nggak lama, sekarang udah jam 11, mudah-mudahan sebelum duhur kita selesai. Baik Coach Devrijal, mungkin bisa dijelaskan lagi nih terkait dengan latar belakang INASP, mungkin secara singkat aja. Kalau tadi terputus ya, sempat terputus nih. Bangga Coach. Ya. Biar bisa nyimak semua. Intinya bahwa ya dulu Panahan tidak seramai hari ini ya. Sangat minim partisipasi yang latihan karena kesulitan nih untuk akses, dan juga para pelatih ya. Pelatih itu minim. Karena pelatih ya pasti harus mantan atlet ya kan. Nah ini yang sebenarnya menghambat penyebaran dan pemasaran Panahan. Akhirnya dulu saya coba ya rintis ya klub dulu, kemudian ternyata antusiasmenya banyak dan saya butuh juga para pelatih-pelatih untuk membantu ya supaya pemasaran ini semakin kokoh, semakin kuat. Dan buatlah sebuah coaching untuk para beginner coach ya, bisa membantu memfasilitasi untuk orang-orang yang latihannya mungkin jarak pendek aja gitu. Nah, itu alhamdulillah coaching saya ini ya dulu saya bilang TFT ya, training coach. Trainer mendapat sambutan ya, teman-teman saya kebetulan punya olahraga bagus dari sekolah. Nah itu antusias gitu di daerah-daerah dan mereka buka lah itu. Nah untuk mewadahi mereka perlu saya buatin lagi. Oke. INASP Indonesia Agriculture Program. Ya alasannya apa? Saya ingin kasih aja bagaimana pelaksanaan klub, bagaimana program latihan gitu kan. Kalau di INASP inilah kita buat jenjang-jenjang itu, ada jenjang sertifikat kemahiran, jenjang pelatih, dan lain-lain. Sehingga mereka dia bisa continue. Karena sering kita kan ikut training, kemudian tidak ada follow up, tidak ada maintain, akhirnya yang terjadi ya udah ilmunya hilang, terus trainingnya juga nggak berbekas gitu kan. Nah, saya buat satu paket bagaimana training itu bisa ditindaklanjuti menjadi sesuatu bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah INASP. Gitu. Oke. Jadi sebelumnya berarti jalan dulu sebelum ada nama INASP itu programnya udah jalan duluan Mas ya? Ya, jadi program untuk pelatihan klub saya udah punya ya beberapa. Saya di KONI Depok, Lapangan Merpati, kemudian saya juga punya mitra eskul ya. Jadi saya udah running duluan tuh awalnya. Nah, dari situ saya kayaknya perlu menyebarkan lah gitu ya. Supaya ini juga banyak bermanfaat bagi orang-orang. Ya udah teman-teman saya awalnya yang memang saya punya daerah yang aktivis olahraga, aktivis pendidikan, yuk mau buat ini gak klub Panahan nih, saya bantu caranya gini. Nah, inilah yang akhirnya menginspirasi teman-teman untuk ya meng-create lah klub-klub Panahan di daerah masing-masing. Memang
tahun kita Alfa Archery ini mulai tahun 2016 ya. 2016 pun sebetulnya belum seramai saat ini nih. Jadi waktu itu kita malah belum mengenal INASP juga. So kita jalan duluan. Tapi luar biasa, seiring waktu berjalan ternyata INASP itu udah lebih terkenal dari luar biasa nih. Ini Coach, pertanyaan selanjutnya. Waktu itu Coach Defrijal sebelum INASP berarti jalan sendiri, nggak ada tim Coach ya? Kalau tim ya saya inilah asisten ya. Dulu saya sempat mantan atlet seperti Ruswa Yudi, sekarang Sekian Pekop, Denny Deko. Nah itu pernah bantu saya tuh jadi asisten pelatih saya. Nah, saya rekrut lah teman-teman itu. Kemudian ya karena mereka juga sibuk, saya akhirnya coba buat training supaya saya punya tim sendiri gitu kan. Karena mereka juga punya aktivitas, ada yang ngajar, ada yang lain-lain gitu kan. Nah supaya saya bisa totalitas itu. Gini Coach, sepengalaman kita nih dari Alfa Archery waktu awal-awal ngebangun panahan nih, ternyata dunia panahan itu nggak semudah yang dibayangkan oleh kita ya. Terlebih lagi dengan terkait dengan masalah peraturan itu loh, peraturan alat, peraturan teknik, kemudian latihannya harus dan lain sebagainya. Nah, kita lihat Coach Defrijal itu agak sedikit mempermudah justru ya dengan peraturan yang ada. Kemudian hadir Coach Defrijal, ternyata panahan itu nggak sesulit yang kita bayangkan gitu. Mungkin dari sini Coach, karena ini salah satu perbedaan ya antara peraturan dan juga teknis yang di-develop sama Coach Defrijal dan INASP ini. Ada kendala nggak sih Coach antara teknis yang di-develop sama Coach Defrijal dan juga peraturan dengan peraturan yang sudah ditetapkan gitu Coach? Ya, jadi sebenarnya kalau dalam ilmu olahraga ya, ilmu olahraga itu kan mengenal proses ya, sistematika dalam memberikan skill gitu. Nah sebenarnya dari semua step itu kan di bawah tuh namanya ada pembudayaan dan pemasalan, kemudian pembibitan, pembinaan sampai elit atlet. Nah treatment untuk semua segmen itu kan harusnya berbeda, tidak disamakan. Nah, ujung-ujung misalnya orang baru latihan, wah ini standar atlet gitu kan, langsung kayak gini, narik 40 pounded ya, narik kita 50 fps biar nyampe 70 meter. Nah ini kan membuat orang stres dong gitu kan. Fisik kita yang baru mulai latihan turun nembak 30 lbs, 40 lbs. Berdasarkan proses ya ilmu yang pahami tentang pertumbuhan dan perkembangan teori, bahwa segala sesuatu itu dimulai dari mudah, menyenangkan, happy. Nah ini prinsip kan. Kalau kita ingin hobi sesuatu kan nggak seneng ya, yang terjadi adalah ya nggak lama gitu kan, istilahnya 1-2 bulan udah jenuh gitu. Nah sebenarnya itu yang kita membangun INASP ini, memudahkan orang lain agar olahraga ini bisa lebih massal, bisa menjadi budaya ya, juga masuknya harus sport. Kendala dengan peraturan ya tentu karena peraturan selama ini tidak menaungi aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan gerak tadi. Jadi aspek konseptualnya nggak terbangun. Ini yang memang jadi perhatian kita nanti di PB Perpeni. Saya juga lagi garap tuh untuk sistem pembinaan dari pemasalan sampai dengan elit atlet gitu. Bagaimana standarnya? Karena nggak ada standarnya itu. Panahan ini kan selama ini hanya untuk lomba-lomba ya, Porda, PON, kemudian SEA Games, Asian Games sampai Olimpiade. Nah ini yang harus jadi perhatian kita lah, karena dengan 240 juta rakyat Indonesia ya masa cuman ya jadi atletnya doang kan, untuk yang penghobi, untuk mereka yang jadi budaya kan bisa kita jadikan salah satu katalisator lah ya untuk menumbuhkan minat masyarakat Indonesia gitu. Betul. Karena memang yang kita temukan juga seperti itu Coach. Jadi awal-awal kita membangun Alfa Archery ini kendalanya adalah dengan aturan-aturan alatnya harus kayak gini dan terus ketika sudah nyimak tadi dari penjelasan Coach Defrijal, memang ada betulnya juga ketika sesuatu pun
kita nggak bisa langsung 100% di atas gitu ya, harus mulai dari bawah step by step kemudian sampai akhirnya bagus nih. Jadi gini coach, dulu tuh sempat kita dengar awal-awal sebelum kita ini ya belum mengenal banget INA SP itu ada katanya kabar INA SP dibubarin dan lain sebagainya. Gimana tuh coach ceritanya? Mungkin teman-teman dia pengen ngedengar masalah itu. Iya. Jadi kalau sebenarnya kan seperti sepak bola ya, sepak bola juga banyak asosiasi. Ada ASPI, asosiasi pelatih, APSI, asosiasi pelatih sepak bola Indonesia. Kemudian ada ASBI, asosiasi sekolah sepak bola Indonesia. Jadi sebenarnya kalau ada komunitas-komunitas di bawah cabang olahraga itu sebenarnya fine-fine aja. Cuman di Panahan ini kan memang masih asing kayak gitu-gitu gitu. Jadi, ini apaan nih? Dianggap kompetitor. Padahal saya sudah menjelaskan, saya nih ingin membantu Perpani untuk mencari bibit, mencari potensi bakat dari anak masyarakat gitu kan. Cuman memang ada segelintir oknum, orang-orang yang kurang sreg gitu ya dengan keberadaan kita. Jadi waktu itu ya saya coba ingin meng-shutdown dulu lah. Akhirnya coba saya buat sebuah putusan gitu ya, kita bubarin. Tapi ternyata klub-klub di daerah merasa perlu naungan gitu, perlu yang bisa ngayomin. Akhirnya ya kita buat rakornas, akhirnya kita eksiskan kembali INA-SP gitu. Jadi sebenarnya fine-fine aja. Untuk yang pembubaran tuh dari kita sendiri gitu. Kalau organisasi lain membubarkan organisasi yang lain kan nggak bisa. Yang bisa membubarkan organisasi itu adalah Kemenkumham. Misalnya kemarin kasus jamaah apa tuh ya, yang HTI ya kan dibubarkan lewat kementerian gitu. Jadi kalau organisasi itu yang menghapuskan ya tadi sesuai dengan akte notaris dan keputusan Kemenkumhamnya gitu. Jadi gitu ceritanya ya. Jadi selama ada yang kisruh lah di Perpani waktu itu ya, ada oknum-oknum, sehingga kita coba mundur sedikit lah gitu dan melesat. Tapi selama itu komunitas peserta komunitas INA SP itu baik-baik aja coach ya, maksudnya stabil gitu dengan isu-isu seperti itu gitu ya? Bukan stabil lagi, kita terus bertambah ya. Oh gitu ya? Luar biasa. Di dunia sekarang kan semakin banyak ada yang ngolok-ngolok, yang bulu semakin naik gitu. Ini apa jadi orang tertarik? Jadi mungkin ya bisa di ratingnya makin tinggi ya. Oke, luar biasa nih ya teman-teman sekalian. Sampai 1.900 ya. Oke. Sampai 1.900. 1.300 ya member saya, manajemen saya. Kalau INA-SP itu lebih sampai 10.000. Oh, 10.000. Oh, luar biasa. Subhanallah. Sekarang coach, komunitas yang ada, komunitas binaan INA-SP itu sendiri ada berapa nih realnya coach untuk saat ini? Kalau misalnya kalau klub itu yang di SK kan lebih dari 100 ya, 130. Yang di SK kan 100. Luar biasa. Yang aktif ya, kalau aktif mungkin kurang lebih sekitar 70-an lah ya. Dulu di seluruh Indonesia mereka sudah existing, ada yang bentuk atlet, ada yang masih buat masyarakat, konsepnya dan lain-lain. Memang dengan konsep INA-SP ini kita menjadi mudah, maksudnya menjadi mudah itu gini coach, karena kalau tentu coach yang lebih paham ya masalah ini di kita komunitas muslim tentunya ada yang namanya panahan itu adalah sunnah gitu coach. Jadi kalau misalkan tadi dibebani dengan aturan-aturan yang ini cukup berat juga, dengan ada coach Deprijal ini
menurut kami nih ini luar biasa, bisa mempermudah, bisa lebih memasyarakat panahannya ke depan. Nah sekarang coach, dengan Coach Rizal ini ke personal nggak apa-apa ya coach? Dengan Coach Rizal diamanahi menjadi Wakabid Binpres ya tadi. Kira-kira program apa nih dari teman-teman di Perpani sendiri, khususnya di bidang Coach Rizal untuk panahan Indonesia ke depan, Coach? Ya, saya yang jadi perhatian saya ingin bangun sistem ya. Jadi sistem pembinaan prestasi itu penting ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa ya tadi dari pemasalan, pembibitan, pembinaan sampai elit atlet itu harus jelas tuh. Bagaimana sistemnya, bagaimana sistem pembinaannya, bagaimana SOP klub gitu kan, supaya klub-klub ini juga sustain, jangan klub baru bentuk bar gitu kan. Nah, saya sangat menyayangkan. Makanya INASP selama ini concern klub-klub yang ada masalah segala macam kita bantu. Apa masalahnya, masalah manajemen, menangani pelatih, member supaya seneng latihan gimana. Ini kan perlu metodologi. Kadang-kadang buat mereka yang newbie, bahkan mohon maaf, atlet pun mengerti bagaimana mempertahankan kan, supaya atau atlet ini bisa sustain, bukan hanya jadi atlet tapi juga menjadi hobi, jadi lifestyle gitu kan. Betul. Nah ini akan kita bangun sistem ini di Binpres. Jadi pembinaan prestasinya ke sana, karena kalau menurut kita piramidanya itu kalau yang bawah itu banyak, otomatis elit atlet yang akan kita raih akan lebih mudah, lebih banyak. Pilihannya lebih banyak gitu. Jadi fondasi ini harus diperkuat. Yang kedua, ketika sistem dibentuk, ya siapapun yang memimpin, siapapun pengurusnya, maka ini akan berjalan terus. Dan tidak akan ada like dislike gitu. Selama ini organisasi kadang-kadang ya suka like dislike gitu ya. Apalagi misalnya ada anaknya sendiri. Nah ini kalau sistemnya nggak kebentuk akan terjadi seperti itu. Jadi pertumbuhan darah di organisasi. Betul. Nah kalau sistem bentuk, sistem seleksi jelas. Ya, jadi misalnya parameternya skor, parameternya karakternya dan lain-lain. Nah ini akan memperjelas mekanisme di dalam organisasi, baik di panahan, di masyarakat begitu. Nah ini kemudian selanjutnya kita akan coba buat kalender pertandingan yang berkelanjutan. Ya akan ada ranking nasional. Kita buat, ada panduannya, sedang saya rancang program itu sama teman-teman di Binpres. Nah nanti kita akan luncurkan kalender ya, baik yang buat senior, kadet maupun buat pemasalan. Jadi selama sepanjang tahun tuh jelas kita ada kalendernya, mau pilih event yang mana. Sekarang kan event penjamur, cuman bertubrukan, apakan sana sini gitu. Nah ini akan kita rapikan semuanya. Gitu. Mantap, luar biasa ya kawan-kawan sekalian. Rupanya next dunia panah Indonesia akan semakin rame dari saat ini yang sudah rame. Sebetulnya sekarang udah rame dengan memiliki tadi sistem yang baru, kayaknya luar biasa nih. Semangat, mudah-mudahan teman-teman di daerah dan kita juga yang punya klub mudah-mudahan semakin semangat dengan nanti ada saling mendukung ya coach, dari hulu ke hilirnya jalan seperti itu. Baik Coach Rizal, sekarang kita masuk ke Indonesia Memanah nih Coach, soal Indonesia Memanah. Kemarin terakhir saya sempat ikut juga, bukan ikut eventnya tapi hadir di event tersebut. Itu luar biasa Coach. Apa sih pertamanya yang ide Coach Rizal itu sehingga saya harus bikin event segede ini gitu? Awalnya gimana tuh Coach? Jadi Indonesia Memanah pertama tuh kan di Sentul ya, Sentul ya tahun 2015. Ya kebetulan kenapa buat event itu ya, sebenarnya kan destinasinya anak-anak latihan, dia mau coba ikut kompetisi ya, mental. Supaya karakter yang kita bangun calm, fokus, brave, and win. Ya. Jadi di olahraga ini kan ada aspek mental yang harus dibentuk dan salah satu sarananya adalah kompetisi. Nah, masalahnya kan segmen kita kan bukan segmen atlet ya, segmen pemula di beginner. Banyak anak-anak usia dini gitu kan. Nah kalau nunggu mereka jadi atlet kan
butuh waktu panjang ya kan. Betul. Sedangkan kalau nggak ada kompetisi akhirnya mereka jenuh. Ya, inilah kita buat Indonesia Memanah. Apa Indonesia Memanah? Yaitu kompetisi pemasaran, pembudayaan. Yang setiap orang datang ke sana menang. Setiap orang datang ke event Indonesia Memanah menang. Bagaimana bisa menang? Karena semuanya yang pemula mendapat medali, gitu kan? Happy, minimal juara 3, gitu ya. Betul. Jadi tambah semangat ya. Iya, membangun ini mereka semangat dulu. Oke. Oke. Cek. Halo. Tes. Jaringan guys. Beginner. Sehingga mereka punya sarana untuk mengaktualisasi mental keberanian mereka dan mental menang mereka. Jadi bisa kemana? Sampai sekarang pesertanya ya tetap konsisten ya di atas 1.000. Ya kemarin karena banyak event-event bertubrukan ya, alhamdulillah kita tetap bisa bertahan dengan peserta terbanyak lah. Oke. Itu pada awal membuat event-event itu kira-kira gimana coach respon Perpani, respon lembaga terkait gitu dengan event tersebut? Apakah Coach Devrijal juga melibatkan mereka dan lain sebagainya atau gimana coach? Di 2015 kita Perpani, Kemenpora ya, Perpani langsung sekjen saya dapat rekomendasi dan hampir tiap event kita dapat rekomendasi ya. Cuman terakhir ya Indonesia Memanah 5 aja kemarin dapat rekomendasi kan dari PB Perpani ya. Jadi kita selalu komunikasi ya, dan kita nyampaikan untuk kegiatan ini karena kegiatan beginner, pemula, maka ya kita coba untuk wasit-wasit yang memang masih level 1 ya, jadi nggak perlu yang sampai nasional gitu. Jadi tetap prosedur itu kita bangun ya, jadi alhamdulillah mereka merespon positif lah kegiatan kita kayak Borneo Open ya, kita buat ngadain event di Kalimantan tuh ada Borneo sampai udah ke-6 sekarang, kalau Indonesia Memanah udah ke-5. Jadi senantiasa kita libatkan leading sektor atau organisasi yang turunan ya, supaya kita punya eksistensi lah ya. Gitu, gak ada masalah insyaallah. Gak ada masalah ya. Coach mungkin ini pertanyaan yang yang juga dipertanyakan oleh sahabat-sahabat Alpha Archery yang punya komunitas, yang baru memulai komunitas terkait dengan pendirian komunitas di daerah-daerah nih coach. Mungkin ini juga mereka pengen belajar terkait dengan itu. Bagaimana sih tahapannya coach supaya kan gini, kalau Panahan ya ketika nggak ada izin dan lain sebagainya, kekhawatiran dibubarkan dan lain sebagainya itu ada gitu ya. Gimana coach tahapan-tahapan untuk membuat klub di daerah-daerah tersebut coach? Ya, pertama kalau misalnya kita masuk ke satu hobi komunitas ya pastilah kita ngikut dulu ya ke komunitas yang sudah eksis, klub yang sudah eksis, ngikut dulu. Atau misalnya kita mau buat komunitas baru nih di lingkungan kita nih di perumahan, ya pelatih dari klub tertentu yang sudah eksis. Ini kan merintis namanya. Ya. Betul. Nah dari situ kita sudah eksis, kemudian kita coba ada teman-teman kelihatannya mau jadi pelatih, dia udah punya kemampuan memanah yang baik juga. Nah bisa diarahkan nanti ikut, gitu kan? Ikut training. Nanti kebetulan di bidang kepelatihan PB Perpani nanti akan ada grading juga, ada grade D sampai grade A. Nah, bisa ikut untuk pelatih klub itu di grade D. Ya, jadi ikut grade D. Nanti ya mungkin dilaksanakan sama Pengcap ya atau klub-klub yang sudah eksis. Nah, ikut di situ. Nah, ketika sudah dapat license itu, maka ya sebenarnya bisa langsung mengajukan ke klub ke Perpani Pengcap ya untuk menjadi salah satu komunitas atau klub ya atau eskul ya, sehingga ya lebih eksis. Jadi prosesnya itu
Jadi jangan ujuk-ujuk kumpul, nggak jelas siapa pelatihnya, SOP-nya nggak ngerti gitu kan. Karena ini kan juga aktivitas dan olahraga yang berbahaya kalau nggak sesuai SOP ya. Betul. Ya, standar background-nya gimana, backdrop-nya seperti apa. Karena kalau lepas dari target ya otomatis anak panah ini akan kemana-mana gitu kan. Ya, nah, ini yang harus dipahami kalau misalnya bukan berlatar belakang pemanah atau yang sudah punya skill training, ya mungkin nggak tahu akhirnya jalannya asal-asal dan akhirnya beresiko. Betul. Tapi pada intinya siapapun bisa ya Coach ya, membuat klub panahan gitu kan. Walau dengan tahapan yang tadi memang lebih mudah itu mengikuti klub yang ada dulu gitu ya. Halo, cek. Sinyal Coach masih ini ya. Oke. Sinyalnya itu Coach ya. Halo, cek. Sinyal dari sana ya. Oke, udah membaik sinyalnya. Oke, nah kemudian gini Coach, tadi kalau misalkan tahapan-tahapan membuat klub udah bagus ya, memang lebih bagus lagi untuk awalan kita ikut dulu ke klub yang sudah ada di kotanya itu sendiri ya Coach ya. Nah, terkait dengan event nih Coach, mungkin kalau event ini kan setiap kota pengen pengen ada event dan lain sebagainya. Nah, seandainya di salah satu kota itu gak ada klub dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba penggerak panahan di situ ada, tapi klub resminya belum terbentuk, kira-kira gimana tuh Coach? Kira-kira apa yang harus dilakukan Coach untuk membuat event? Ya, buat event ya tentu kan ada standarnya pelaksanaan event dari aspek pelatih, wasit atau perangkat pertandingan ya harus dimiliki. Kalau misalnya penggerak panahan udah ngerti ya tinggal nanti ya bersurat gitu kan. Surat kepada Pengcap atau Pengprov ya, minta rekomendasi pelaksanaan itu dan minta untuk dikirimkan technical delegate atau perangkat pertandingan yang dibutuhkan, misalnya TD, DOS dan lain-lain. Ya, di listing aja di surat itu. Sampaiin kami penggerak panahan di daerah ini mau mengadakan event. Nah, konsultasi dulu, kami mau buat event gini, apakah oke, ada masukan dan sebagainya gitu kan. Selanjutnya kami minta perangkat pertandingan, technical delegate, wasit misalnya, sama tim data, sama DOS. Nah, selebihnya mungkin nanti tim-tim perangkat kayak perlengkapan kan masih bisa disupport sama tim-tim yang lebih di lapangan lah gitu. Nah ini, jadi tetap kita harus koordinasi supaya ini dari mana nih, nggak ujuk-ujuk lah gitu ya pelaksanaan event. Itu yang saya lakukan juga di awal gitu. Terus gini Coach, kalau panahan ini kan mungkin karena tidak seramai sepak bola, kemudian olahraga yang lainnya juga gitu ya. Ada beberapa di kota-kota tertentu malah pengcapnya itu nggak ada, atau misalnya ada tapi nggak aktif. Gimana tuh Coach? Ini yang sering yang sering pertanyaan yang sering masuk ke Alpo Archery juga nih, teman-teman di daerah yang pengen mendirikan klub atau membuat event, tapi pencap di sana juga nggak ada gitu, atau misalkan nggak aktif dan sebagainya. Gimana tuh Coach? Kalau pencap nggak aktif langsung ke Pengprov ya. Gitu ya. Langsung ke Pengprov gitu ya? Provinsi. Nah, nanti juga bisa komunikasi juga ke KONI. Kalau pencapnya belum ada, sampaikan ke KONI, Pak, kita buat pencap. Nah, bisa nanti urung rebuk misalnya komunitas-komunitas yang ada menginisiasi pembuatan pencap di daerah tersebut. Kalau KONI sudah oke, KONI daerah ya, KONI kabupaten kota, habis itu nanti sudah ada komunikasi ke Pengprov Perpaninya, nah bisa buatin pencap sendiri dan
orang-orangnya adalah tadi dari komunitas. Jadi teman-teman malah bisa jadi inisiator berdirinya organisasi Panahan di situ gitu. Oh gitu ya. Yang penting komunikasi. Jadi intinya itu biasanya kalau membuat Pengcap itu ke KONI daerahnya dulu, kabupaten kota. Audiensi ke situ, Pak. Kita belum ada wadah nih, Pak. Bisa gak kita buat? Ya udah buat aja, nanti saya kasih rekomendasi. Jadi Pengcap itu bisa berdiri ada rekomendasi dari KONI kabupaten kota. KONI nah, ya. Langsung tadi komunitas tadi kan buatin rapat, ada notulensi rapat, langsung berangkat ke Pengprov. Dari Pengprov minta izin untuk pelaksanaan, misalnya muscap namanya musyawarah cabang. Nah nanti Pengprov ngasih arahan dan sebagainya, udah keluarin SK. Jadi sebenarnya ya agak ribet dikit administrasi, tapi teman-teman akhirnya eksis langsung. Iya betul. Nah dari situlah bisa kita bangun ya lebih sistematis lagi. Ya klub-klub dan sebagainya gitu. Mantap. Coach, sebelum nanti Coach Dev Rijal memberikan pesan kepada sahabat Avo Arsri, saya pengen Coach Dev Rijal ngomong nih manfaat olahraga itu sendiri, sehingga sahabat harus semangat untuk berlatih panahan. Kira-kira apa aja nih manfaat olahraga panahan, Coach? Baik, olahraga panahan ini olahraga sepanjang zaman ya. Jadi olahraga sunnah yang dianjurkan Rasulullah, karena ini adalah permainan yang terbaik. Ya, permainan yang membuat bukan hanya meningkat kemampuan fisik kita, tapi juga meningkat fokus. Jadi aspek soft skill-nya tinggi banget di panahan ini. Bagi teman-teman yang nggak fokus belajar, nggak fokus kerja, terlalu confused, kemudian nggak punya pola dalam hidupnya, ini salah satu terapi. Ya, olahraga terapi itu ini panah. Sehingga saya sangat menganjurkan siapapun, anak-anak usia dini sampai manula yang belum pernah latihan panahan, berlatih panahan. Ya, karena dia berapa saat aja kita akan mendapatkan begitu banyak insight, ya pembelajaran, sehingga kita seperti seolah-olah punya confidence ya dalam melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita. Nah, aspek fisiknya panahan ini bagus untuk membentuk postur. Ya, jadi postur tubuh kita akan semakin kokoh ya, khususnya bagian fisik bagian atas, upper body kita, kemudian nanti diperkuat untuk bagian bawahnya gitu ya, dan sehingga badannya lebih kokoh, lebih bagus dilihat gitu ya. Ini panahan dampaknya. Ya, dan juga kalau 2 jam kita berlatih panahan, insya Allah 500 kalori kita terreduce. Nah, jadi bagus nih kalau yang males lari ya, latihan panahan aja juga lumayan bisa mengurangi kalori yang berlimpah dampak COVID-19 ya, kebanyakan makan. Ya, Anda latihan aja 5 meter di rumah ya, 100 anak panah, 150 anak panah itu udah 500 kalori. Itu sama dengan 1 bungkus nasi Padang. Keren. Jadi ini saya sangat menganjurkan jangan tinggalkan olahraga panahan. Ya, ada hadisnya diungkapkan, orang-orang yang kufur nikmat ya, yang dia sudah mengetahui memanah, sudah mempelajari panahan kemudian meninggalkannya. Jadi jangan sampai Anda yang sudah berlatih meninggalkannya sampai Anda meninggal. Itu ya, jadi terus dipertahankan. Orang sekitar kita yang belum mengerti panahan, diajarin ya, give mereka, kasih mereka ilmu Anda, sharing gitu ya, sehingga semakin banyak kawan kita yang memanah bersama gitu. Itu mungkin sedikit manfaat dari Oke, Coach Dev, tadi sempat menyinggung COVID nih. Saya jadi lupa ada pertanyaan terkait dengan kondisi saat ini, Coach. Di INASP sendiri gimana nih metode latihannya selama pandemi seperti ini, karena berbagai hal dibatasi. Kalau sekarang mungkin agak dibuka lagi, Coach ya? Ya, selama ini kita sudah buka. Ya, klub-klub kita minggu lalu ya, sudah seminggu ini, alhamdulillah. Ya, member juga karena sudah jenuh sekali berada di rumah, akhirnya kita buka, tapi kita menerapkan protokol ya, sesuai dengan perintah Kemenkes.
Dan sebenarnya tanpa protokol pun Panahan itu kan sudah physical distancing. Iya betul. Jadi kita nggak ada kontak fisik, alat kita masing-masing, ya individu ya. Jadi olahraga yang salah satunya direkomendasi kemarin di KONI Pusat ya untuk segera dilaksanakan olahraga yang sifatnya individu yang tidak ada kontak fisik. Jadi insya Allah dalam waktu dekat pun timnas akan kita seleksi, kita mulai ya untuk pelaksanaan pelatnasnya. Ya, kemudian protokol yang lain ya seperti cuci tangan, sabun ya kita siapkan di klub masing-masing. Kemudian target satu orang satu target ya. Sementara ini karena proses transisi kita jaga dulu. Satu target satu orang pemanah gitu. Penggunaan masker sebenarnya pada saat interaksi aja. Pada saat memanah kita tidak perkenankan untuk menggunakan masker. Oh gitu ya. Karena butuh respirasi ya. Jadi ketika menggunakan masker kan kita asupan oksigen kita kurang. Sedangkan otak meningkatkan fokus ya, kayak misalnya kita lari nggak boleh pakai masker karena bisa mengakibatkan hipoksia ya, kurangan oksigen. Ya, makanya tetap jaga jarak, itu yang penting. Intinya jaga jarak. Nanti ada yang mungkin. Dan yang paling penting sebelum masuk ke lapangan ya kita tes dulu dengan termometer gunnya, suhunya gitu ya. Yang mereka yang nggak sehat, nggak bugar ya sebaiknya jangan latihan. Dan selanjutnya yang terakhir kita menyarankan aspek fisik dan nutrisi ya. Jadi untuk latihan itu tidak boleh overload, ya maksudnya berlebih banget sehingga membuat imunitas turun. Kemudian nutrisinya banyak probiotik ya. Jadi banyak asupan kacang-kacangan, sayur-sayuran, ya sangat disarankan vitamin C ya. Jadi terus karena intinya COVID-19 ini menyerang orang-orang yang imunnya rendah. Kalau imunnya kuat, maupun misalnya COVID-nya ada di dalam tubuh, itu akan lisis langsung dihancurkan. Ya. Makanya olahraga jadi penting ya Coach. Olahraga penting. Jadi siapapun saat ini Anda yang sadar bahwa COVID-19 ada di sekitar Anda, perkuatlah antibodi kita, imunitas kita. Dengan apa? Dengan olahraga yang baik, istirahat yang baik, dan nutrisi yang baik. Tapi kalau istirahat berlebih juga melemahkan tubuh, makanya fisik harus dilatih dimanapun dan kapanpun. Ini Coach sebetulnya masih banyak pertanyaan tapi karena waktu ya. Mungkin Coach Defrijal ada pesan untuk para bowyer di Indonesia, baik itu yang pemula maupun yang sudah running gitu ya. Kira-kira apa nih pesan dari Coach Defrijal untuk mereka? Baik, jadi jadikan latihan itu sebuah kebahagiaan ya. Dan kebahagiaan itu dimulai dari sesuatu yang mudah, yang menyenangkan. Jadi siapapun yang saat ini pelatih panahan, bangunlah panahan ini menjadi salah satu hobi kita, lifestyle kita, yang nanti tidak akan lepas sampai kapanpun. Sampaikan ke anak-anak kita, ke teman-teman kita, ya. Karena ketika mereka melatihkan ilmu yang kita berikan, maka juga akan menjadi amal soleh buat kita semua. Ya, kalau dalam Islam ini ketika Anda memanah, satu kebaikan Anda sudah lakukan. Setiap satu anak panah. Dan ketika ratusan anak panah, ribuan anak panah kita lesatkan, maka beribu kebaikan yang kita dapatkan. Dan ini akan banyak keberkahan yang akan kita dapatkan dalam hidup kita. Makanya niatnya harus niat ya dakwah, menjalankan amal soleh. Ya kalau niatnya cuma hanya untuk menyombongkan diri, ya untuk yang negatif ya maka ya sebaliknya gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Baik, luar biasa ya Coach Defrijal. Terima kasih atas ilmunya, luar biasa nih. Banyak sekali sahabat-sahabat Alfa Archery yang komentar masuk ya. Luar biasa. Terima kasih Coach Defrijal atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sharing lagi Coach ya. Amin. Baik. Untuk teman-teman Alfa Archery juga kami informasikan Coach Defrijal ini menulis buku Coach ya. Membidik karakter hebat. Ini bukunya saya ambilkan dulu bentar. Ini nih.
Nah, pertanyaan-pertanyaan kita sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan ke Coach Dev Rijal, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan untuk saat ini, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sharing lagi, bisa live streaming lagi. Nah, untuk teman-teman semua yang pengen berlatih panahan lebih jauh lagi, pengen memiliki pengetahuan panahan lebih jauh lagi, teman-teman bisa memiliki ini, Coach ya. Belinya di mana, Coach? Di Alfa RC juga ada, insya Allah. Baik. Terima kasih Coach Dev Rijal. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Di close dulu. Oke, udah. Baik teman-teman sekalian, sahabat Alfa Archery, itulah Coach Dev Rijal dengan berbagai ilmu yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Nah, untuk teman-teman sekalian, hari ini jangan dulu kemana-mana, walaupun Coach Dev Rijal sudah berlalu di hadapan kita. Insya Allah dari Alfa Archery seperti janji saya tadi di awal, kita akan ada kuis ya. Siap-siap nih untuk teman-teman semua. Gak ada season tanya jawab ya, tapi untuk teman-teman semua yang mau bertanya terkait dengan panahan dan lain sebagainya, bisa disampaikan saja di kolom komentar atau enggak di cek ke bio Alfa Archery. Di situ ketika itu perlu diretur, maka insya Allah kita akan lakukan itu semuanya. Nah, jadi teman-teman, jawaban-jawaban dari kawan-kawan semua yang tidak bisa kita jawab, yang bisa kita jawab insya Allah kita akan jawab gitu ya. Baik teman-teman sekalian, ada kuis dari Alfa Archery. Untuk sebelum kita umumkan kuisnya gitu ya, saya pengen iklan dulu sebentar untuk teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang mencari produk panahan untuk latihan di komunitas, mungkin nanti setelah sekolah di sekolah, atau misalnya untuk latihan di rumah gitu ya, hanya sekedar berlatih, berolahraga. Karena tadi kata Coach Dev Rijal tadi, olahraga menjadi sangat penting di saat pandemi seperti ini, karena corona tentu kita mengetahui isu-isu informasi dari berbagai media dan juga dari beberapa medis bahwa corona itu, COVID-19 itu menyerang kepada orang yang imunnya rendah. Dan salah satu yang direkomendasikan selain kita banyak istirahat, maka minum makanan-makanan yang bergizi, kemudian vitamin, dan jangan lupa olahraga. Nah, kalau tadi disimak dari cerita dari Coach Dev Rijal bahwa olahraga panahan ini adalah salah satu olahraga yang tepat untuk teman-teman lakukan saat ini, karena salah satu olahraga yang individual gitu ya, nggak melibatkan banyak orang, nggak bakalan interaksi dengan fisik dengan banyak orang dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu olahraga yang direkomendasikan ketika teman-teman semua di rumah, bosan di rumah, dan mungkin bingung olahraga apa. Panahan ini menjadi salah satu solusi untuk teman-teman olahraga di rumah. Nah, bagaimana caranya untuk teman-teman semua yang belum punya alat panahannya? Nah, teman-teman bisa langsung cek bionya Alfa Archery, kontak langsung customer service Alfa Archery. Insya Allah nanti direkomendasikan alat-alat yang terbaik dan juga aksesoris terbaik. Kenapa harus Alfa Archery? Alfa Archery ya, pertama produknya ini kompatibel untuk para beginner nih teman-teman sekalian ya. Kemudian selain kompatibel untuk beginner, di Alfa Archery juga ketika membeli produk Alfa Archery ini yang sering dikhawatirkan oleh kita, yaitu gimana kalau rusak, gimana kalau patah, gimana kalau misalkan setelah barang sampai kemudian barangnya nggak sesuai dan lain sebagainya. Nah, di Alfa Archery ini teman-teman jangan khawatir. Ketika menemukan kawan-kawan semua seperti itu, kasus-kasus seperti itu, teman-teman dengan mudah bisa mengklaim apa yang menjadi masalah teman-teman. Misalnya barangnya patah, atau misalkan tidak sesuai warnanya, atau misalnya ada lecet-lecet dan lain sebagainya, sampaikan ke customer service Alfa Archery yang ada di bio. Insya Allah kita akan tangani. Ketika itu perlu diretur, maka insya Allah kita akan lakukan itu semuanya. Nah, jadi teman-teman semua, bagi kawan-kawan semua yang pengen sekali memiliki alat panahan, yang belum punya alat panahan, bisa langsung cek bio Alfa Archery. Atau misalnya teman-teman sudah punya busurnya, anak panahnya sudah punya tapi udah habis nih misalnya poinnya, kemudian
Venus dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa cek langsung di Alpha Artery karena semua lengkap ada di Alpha Artery. Nah, untuk teman-teman sekalian, sekarang langsung saja kita umumkan ya. Mohon maaf agak lama nih tadi. Sekarang kita umumkan kuisnya. Jadi kuis